orang-orang semacam Krisnamurti ini ya, Jenderal Bintang 2 sampah masyarakat ini, berikut dengan Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, orang-orang semacam ini ya, kalau ini tidak diringkus sekarang oleh Kapolri, maka akan menginspirasi oleh junior-junior dia. Gitu. Betul sekali, ya. Dia terlihat berprestasi, padahal prestasi kosong ya. Nah, orang-orang semacam Krisnamurti ini, inilah sampah masyarakat ya, sesungguhnya. Kalau ada penjajahan dulu di Belanda, orang-orang semacam inilah orang-orang yang paling cepat menjadi pengkhianat rakyat saat itu. Ya. Nggak peduli pejuang itu mati, yang penting dia hidup nyaman. Inilah yang dia lakukan ya. Ya, dia rela menipu siapapun, masyarakat, ya, hakim, ya, dan semuanya dia tipu ya, demi karir dia, ya. Seolah-olah karirnya dia itu bisa menyelamatkan dia dari hukuman, minimum hukuman masyarakat, ya. Takut Jenderal Bintang 2 sampah masyarakat, takut ya terhadap kebenaran ilmiah. Ya iyalah, ya, nggak usah Jenderal Bintang 2. Ya, siapapun di dunia ini akan takut kepada kebenaran ilmiah karena tidak ada tawar-menawar. Mereka ya asal video ya ditunjukkan kepada Edi Darmawan Salihin ini, jadi mengadu banteng gitu ya antara keluarga Mirna Salihin dengan keluarga Jessica ya. Padahal kepentingan sesungguhnya adalah kepentingan ini, ya, naik karir dia jadi irjen, ya, inspektur jenderal. Tapi apalah gunanya, sampah masyarakat kan, sampah rakyat ini, ya, patut diringkus. Di Nusa Kambangan kan orang semacam ini ya, dia memanfaatkan ya keluguan. Kalau saya lihat sih Pak Edi Darmawan Salihin ini ya lugu tapi overconfident. Ya, betul. Dia mungkin. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Kompas Informasi yang selalu akan membahas tentang berita-berita dan informasi, tentunya informasi kali ini yaitu tentang informasi keadilan ya. Kita menyuarakan tentang keadilan ya teman-teman ya. Dan tetap semangat untuk menyuarakan berita Jessica Kumala Wongso yang saat ini dikonsumsi oleh publik atau dunia maya ya teman-teman ya. Tentunya memang tidak serame dahulu ya teman-teman, karena memang berita ini sekarang sudah mulai redup dan mulai tenggelam. Orang-orang sudah mulai bosan untuk membicarakan atau untuk menanggapi berita-berita seperti ini ya teman-teman ya. Kenapa? Ya, netizen juga sudah mulai lelah dan sudah mulai bosan untuk menanggapi isu-isu ini. Bahkan sekarang ini penonton ini sudah tidak seramai dulu ya teman-teman ya. Dulu begitu upload video tentang kasus Jessica Kumala Wongso atau berita Jessica Kumala Wongso ini meledak, bahkan penontonnya sampai ratusan ribu, jutaan ya teman-teman. Saya lihat di YouTube itu seperti itu. Akan tetapi sekarang penonton itu memang sudah mulai redup dan sudah mulai tenggelam karena sudah mulai capek, bosan, ya, bosannya karena tidak ada tanggapan sama sekali. Kita mau teriak seperti apapun, ya, tetap tidak ada tanggapan dari pihak-pihak atau orang-orang yang berwenang menangani kasus-kasus seperti ini ya teman-teman ya. Yang seharusnya mereka ini setelah kita gembar-gembor, kita menyuarakan, kita membicarakan, itu harusnya menanggapi paling tidak, tapi tidak ditanggapi sama sekali, bahkan didiamkan. Makanya hampir semua kreator juga yang dulu membahas atau up tentang kasus Jessica Kumala Wongso ini sudah tidak ada. Ya, saya lihat cuman beberapa channel saja. Saya, Bang Resmon Syadipar, dan ada beberapa lagi gitu ya. Tidak seperti dahulu ya teman-teman ya. Karena kalau saya sih tidak memikirkan tentang penghasilan atau apa. Saya tetap akan menyuarakan ini, bukan masalah penghasilannya. Walaupun penonton sedikit juga, teman-teman bisa lihat di video saya ini semakin sedikit. Tapi saya tidak peduli tentang itu, saya tetap akan menyuarakan tentang keadilan karena ada seorang anak manusia yang harus kita suarakan keadilannya, ya. Entah itu nantinya hasilnya itu seperti apa, akan tetapi jikalau kita tetap menyuarakan, kita tetap up kasus ini, tidak akan hilang teman-teman. Jadi sebuah dugaan rekayasa ini jangan sampai hilang. Nanti ini senang teman-teman jikalau dugaan rekayasa apa yang selalu dibicarakan oleh Bang Resmon Syadipar ini ada rekayasa. Dan ini ada sebuah konspirasi di kasus Jessica Kumala Wongso. Ini jikalau kita tidak bicarakan, kita tidak up ya teman-teman, ini nanti akan hilang dan mereka akan senang teman-teman. Mereka pikir ya, tidak ada lagi yang berani membicarakan kasus ini, bahkan mereka berpikir mereka itu akan aman-aman saja jikalau, ini ya jikalau mereka melakukan sebuah benar-benar tindak pidana ya, rekayasa tersebut ya. Mereka pikir perbuatan tindak pidana tersebut, jika ini benar ada di rekayasa, ini adalah sebuah pidana teman-teman ya. Pidana tersebut dipikir mereka ini akan aman teman-teman ya. Akan tetapi saya tetap akan terus menyuarakan
Karena saya lihat Bang Rismon Sianipar juga masih tetap menyuarakan. Saya tidak peduli penonton mau sedikit atau banyak, itu saya tidak peduli karena saya tidak mencari khusus mencari uang di sini, tidak. Saya yang paling penting saya akan tetap membicarakan, ikut menyuarakan ya tentang keadilan seseorang, gitu ya teman-teman. Karena saya lihat ada seseorang yang katanya ya ini menjadi korban sebuah rekayasa ini, yang mungkin hati saya juga tergerak untuk antusias menyuarakan seperti teman-teman juga. Masih ada juga banyak juga ya teman-teman yang masih setia mendukung, menyuarakan walaupun dengan sebuah komentar, dengan like gitu ya teman-teman ya. Mari kita like ya, subscribe teman-teman ya, bagikan video-video ini teman-teman ya. Dan ini yang sangat saya mau apresiasi ke Bang Rismon Sianipar, ini ada sebuah kebenaran. Sepertinya gitu ya, sepertinya ada sebuah kebenaran apa yang dibicarakan oleh Bang Rismon Sianipar ini tentang Bang Darmawan Salihin ya, ayah dari Wayan Mirna Salihin ini. Ini disinggung di sini apa kata ucapan Bang Rismon Sianipar ini, ya Bang Darmawan Salihin ini ditipu habis-habisan sama Krisnamurti katanya gitu ya. Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto juga ini telah menipu ya. Ini Bang Edi Darmawan Salihin, kata Bang Rismon Sianipar. Ini saya amati video ini, kayaknya ini masuk akal juga jikalau kita bahas teman-teman ya. Karena siapa tahu apa yang dikatakan Bang Rismon Sianipar ini benar. Jikalau ini benar-benar terjadi teman-teman ya, ini wajib kita suarakan, dan ini tidak boleh terjadi hal-hal seperti ini sebenarnya teman-teman ya. Kasihan seorang anak manusia ya, Jessica Kumala Wongso ini dihukum di penjara, ini berarti cuman gara-gara seseorang atau oknum pengen naik jabatan. Ini yang sangat menjadi cerita yang sangat tragis di negeri ini. Jikalau ini dibiarkan, ini akan menjadi sebuah kebiasaan nantinya ya teman-teman ya. Kita dengarkan dulu, nanti kita berkomentar ya teman-teman ya. Ras, pemirsa Baligi Akademi, kita kembali lagi ya. Kita tetap membahas karena isu ini makin redup, saya lihat ya. Jarang sekali yang membahas ini ya, padahal ini adalah isu kita bersama. Isu rekayasa yang bisa menjadikan kita korban ya. Rekayasa dari orang-orang yang ingin naik jabatan, ingin prestasi ya, direkayasa lah semua barang bukti itu. Orang-orang semacam Krisnamurti ini ya, jenderal bintang 2 sampah masyarakat ini. Berikut dengan Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto. Orang-orang semacam ini ya, kalau ini tidak diringkus sekarang oleh Kapolri, maka akan menginspirasi oleh junior-junior dia. Gitu. Betul sekali ya, ini sangat betul sekali. Jikalau orang-orang ini yang seperti ini, misal ini yang dikatakan oleh Bang Rismon Sianipar ini ada dugaan rekayasa ini. Kalau saya tetap menggunakan kata dugaan ya, Bang Rismon Sianipar ini barbar mengatakan bahwa ini penipu, pengecut ya. Dan ini merekayasa, ini tidak ada lagi kata dugaan. Kalau saya tetap menggunakan kata dugaan karena saya tidak tahu ya. Dan ini jikalau ini benar terjadi, dilakukan oleh senior-seniornya, Bang Krisnamurti ini adalah senior. Karena waktu kasus Jessica Kumala Wongso ini, dialah sebagai ya Direktur Reserse Kriminal atau di Reskrimum waktu itu di Polda Metro Jaya. Ini adalah senior ya. Dan ini di bawahnya ini ada 2 anak buahnya yang menganalisa sebuah CCTV, bahkan ini dihadirkan di persidangan untuk menganalisa sebuah CCTV dan menyatakan bahwa ada kebenarannya bahwa Jessica Kumala Wongso ini melakukan sebuah tindak pidana kan gitu ya, untuk meyakinkan hakim, dan hakim juga meyakini hal tersebut. Bukan cuma hakim, jaksa, bahkan penyidik juga ini mungkin ya gitu ya percaya dengan hal tersebut. Nah, jikalau ini terjadi, ini ada sebuah dugaan ya rekayasa atau Bang Krisnamurti ini sebagai inisiatornya untuk menyuruh kedua anak buahnya ya. Ini yang paling bahaya teman-teman ya. Ini adalah senior-senior semua. Jikalau ini terjadi, dibiarkan, tidak ditanggulangi, bahkan tidak segera dihentikan ya teman-teman, junior-juniornya juga memang benar pasti akan melakukan hal seperti apa yang dilakukan oleh senior-seniornya. Karena apa? Hanya demi karir dan jabatan. Dulu sering saya bicarakan ya, Bang Rismon Sianipar ini benar ya. Hanya demi karir dan jabatan ya, naik pangkat, ini mengorbankan seseorang yang tidak bersalah, misalnya tidak peduli
mereka ya yang mau dimasukkan penjara ini, mereka akan menderita seperti apa dan akan mengalami jatuh vonis beberapa tahun pun tidak akan peduli. Yang penting saya naik jabatan, yang penting saya naik pangkat, misalnya seperti itu. Karena demi jabatan kan gitu. Jadi mengorbankan seseorang. Dulu sering saya bilang, ini ya penegak-penegak hukum oknumnya ingin naik jabatan akan tetapi mengorbankan seseorang ya hanya demi jabatan, ya hanya demi karir. Itu setelah mendapatkan karir mereka akan mendapatkan sebuah jabatan yang strategis gitu ya teman-teman ya. Nah ini kita kupas lagi dan kita dengarkan apa kata-kata Bang Resmond Sianipar ini ada masuk akalnya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan dugaan Bang Resmond Sianipar ini salah, mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan salah gitu ya. Masih positif juga kita juga ya. Ya bakal banyak orang-orang semacam Krisnamurti ini yang ingin naik jabatan, ya, menunggangi isu-isu yang sedang diliput media nasional, ya, sehingga dia terlihat berprestasi, padahal prestasi kosong ya. Nah, orang-orang semacam Krisnamurti ini inilah sampah masyarakat ya sesungguhnya. Kalau ada penjajahan dulu di Belanda, orang-orang semacam inilah orang-orang yang paling cepat menjadi pengkhianat rakyat saat itu. Ya, nggak peduli pejuang itu mati, yang penting dia hidup nyaman. Inilah yang dia lakukan ya. Ya dia rela menipu siapapun, masyarakat, ya, hakim, ya, dan semuanya dia tipu. Ya, demi karir dia, ya. Seolah-olah karirnya dia itu bisa menyelamatkan dia dari hukuman, minimum hukuman masyarakat, ya, yang kita dokumentasikan ini, ya, supaya keluarganya juga menerima hukuman sosial. Ya. Makanya sampai saat ini dia bungkam, takut. Jenderal Bintang 2 sampah masyarakat takut ya terhadap kebenaran ilmiah. Ya iyalah, ya nggak usah Jenderal Bintang 2. Ya, siapapun di dunia ini akan takut kepada kebenaran ilmiah karena tidak ada tawar menawar, tidak ada persepsi, ya, apalagi matematika. Ya. Kemudian kita pada video kali ini membahas ya, terlepas dari apa ya spekulasi banyak berkembang bahwa ada kaitannya dengan duit atau uang informasi, uang apa namanya asuransi 69 miliar itu. Tapi kalau saya secara pribadi masih positif ya terhadap Pak Edi Darmawan Salihin ini yang merupakan korban sesungguhnya ya, korban betul. rekayasa Krisnamurti ya. Saya juga hingga detik ini masih positif dan tidak mungkin ya Edi Darmawan itu mengorbankan anaknya dapat berapa miliar gitu, mengorbankan anaknya terus dia yang membunuh, melakukan perencanaan pembunuhan, itu saya yakin masih positif juga, ini tidak mungkin gitu ya teman-teman ya. Dan yang sesuai sama video Bang Resmond Sianipar ini, apa yang dikatakan Bang Resmond Sianipar ini dengan serunya dan dengan tidak ada ditutup-tutupinya dan tidak ada rasa takut-takutnya, Krisnamurti bilang ya, Bang Krisnamurti katanya sampah masyarakat gitu ya teman-teman ya, beliau bilang seperti itu. Dan jenderal yang penipu lah seperti itu. Menurut saya kata-kata Bang Resmond Sianipar ini saya yakin ya gitu ya. Bang Resmond Sianipar berani berkata seperti itu, bahkan barbar mengatakan hal seperti itu. Ini ada sebuah bukti yang ilmiah Bang Resmond Sianipar itu. Makanya Bang Resmond bilang sampai berani seperti itu tidak mungkin jikalau Bang Resmond Sianipar ini menjadi seseorang yang tidak dipikirkan terlebih dahulu atau berbicara tanpa data gitu ya, tidak mungkin gitu ya. Saya tahu Bang Resmond itu seperti apa, itu independennya jadi orang itu ya. Saya tahulah orangnya seperti apa. Dia tetap membela, menyuarakan tentang kebenaran ini ya teman-teman ya. Makanya beliau berani berkata seperti itu. Saya yakin beliau punya sebuah barang bukti gitu ya. Jadi bisa berbicara ya, bisa berdalil, nanti juga pasti akan bisa membuktikan gitu ya. Tidak mungkin beliau ini cuman pengen tenar, pengen terkenal ya, lalu dia berani mengatakan sesuatu hal yang tidak semestinya. Itu saya tidak yakin banget gitu, tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkin. Itu beliau pengen tenar dengan cara-cara yang konyol, bahkan saya bilang konyol ini pengen meninggalkan keluarganya ya. Misalkan ini sampai terjadi tindak pidana, beliau menuduh seseorang tanpa bukti, ini tindak pidana. Beliau meninggalkan keluarganya, karir, pekerjaan, dan semuanya ditinggalkan. Ini hanya demi tenar, ini tidak mungkin dan tidak ada untungnya teman-teman ya. Saya yakin beliau punya barang bukti ya teman-teman. Kita tonton lagi ya teman-teman ya. Bagaimana dia dimanipulasi ya oleh Krisnamurti, Muhammad Walazar, dan Christopher Harimanrianto ya dengan merekayasa kasus tersebut, merekayasa video ya ditunjukkan kepada Edi Darmawan Salihin ini. Jadi mengadu banteng gitu ya antara keluarga Mirna Salihin dengan keluarga Jessica ya. Padahal kepentingan sesungguhnya adalah kepentingan ini ya, naik karir dia jadi irjen
ya, Inspektur Jenderal. Tapi apalah gunanya, sampah masyarakat kan, sampah rakyat ini, ya, patut diringkus. Di Nusa Kambangan kan orang semacam ini ya, dia memanfaatkan ya keluguan. Kalau saya lihat sih Pak Edi Darmawan Salih ini ya lugu tapi overconfident, ya, Betul. dia mungkin Lugu menganggap tapi bahwa polisi tidak overconfident, mungkin betul. rekayasa. Oleh karena itulah dia bisa mau menjamin saya siap masuk UI 7 tahun. Ya, 7 tahun bersama dengan 2 ahli IT-nya itu. Ya. Christopher Harimantrianto dan Muhammad Nuh Al-Azhar. Ya. Jadi kepada Pak Edi Darmawan Salihin, jadilah justice kolaborator ya. Karena saya sudah mengumpulkan 37 bukti ilmiah. Bahkan saya berani ya menunjuk nama Pak Edi Darmawan Salihin. Karena apa? Kebenaran ilmiah, matematika tidak bisa Anda sangkal. Karena matematika lah teknologi yang sekarang kita nikmati ada ya. Jadi tidak ada yang berani melawan matematika itu. Betul. Bahkan sekalipun siapa ini Krishnamurti ya. Saya berani menuduh Krishnamurti, Muhammad Nuh Al-Azhar, dan Christopher Harimantrianto. Kalau tanpa senjata saya adalah matematika, maka saya sudah lama dikurung, Pak Darmawan Salihin. Betul sekali. Jadi Bang Resmond Sianipar itu memang menuduh ya, ini memang menuduh itu memang dia berdasarkan ya mempunyai sebuah senjata gitu ya teman-teman ya. Jadi Bang Resmond Sianipar ini luar biasa perjuangannya untuk Jessica Kumala Wongso ya. Ini Krishnamurti, bukan Bang Edi Darmawan ini, Bang Resmond Sianipar menyerukan kalau bisa jadi justice kolaborator. Aduh hebat sekali kalau misalkan ini benar-benar bisa ya. Dan menyuarakan tentang kebenaran, bahkan bisa membongkar ini sebenarnya ada apa ini gitu ya. Ini ada apa sebenarnya? Ataukah Bang Edi Darmawan ini juga sudah digiring dari awalnya itu sama petinggi atau seseorang gitu ya, digiring harus begini, harus begini, harus begini, sehingga dia itu bisa terperdaya gitu ya, bisa percaya gitu ya, hingga sampai dia ya Bang Edi Darmawan ini siap masuk BUI 7 tahun bersama 2 ahli IT lainnya itu, yang 2 itu ya. Wow. Ini memang benar juga, masuk akal juga apa yang dikatakan Bang Resmond Sianipar ini. Mungkin bisa jadi ini ada sebuah apa ya, kayak persekongkolan kayak gitu ya. Ada yang nyuruh dari atasnya gitu ya untuk naik karir jabatan ya gitu ya, mungkin, atau prestasi gitu ya teman-teman ya. Ini yang diuntungkan siapa coba, bayangkan teman-teman ya. Ini anak yang jadi korban, misalkan ini benar ya, kayak Mirna ini kan jadi korban, yang diuntungkan jadinya siapa gitu ya. Seharusnya Mirna juga ini layak mendapatkan sebuah keadilan terang benderang gitu, di keadilan gitu ya, di peradilan gitu ya, bahwa Mirna ini sesungguhnya meninggalnya itu bagaimana sih, kenapa sih gitu. Harusnya terang benderang, jadi biar kayak keluarganya juga, oh ini terang benderang seperti ini. Memang sekarang juga sudah terang benderang bahwa meninggalnya itu karena Jessica yang membunuh. Akan tetapi jika sekarang ada isu-isu seperti ini, bahwa ini apa namanya, ada sebuah rekayasa misalkan, ini kan jadi masih tanda tanya. Publik bertanya-tanya, Mirna meninggalnya karena apa gitu, masih banyak yang bertanya loh teman-teman ya. Harusnya dapat keadilan juga, bukan cuma Jessica saja yang dapat keadilan, Mirna juga memang sudah dapat keadilan sekarang juga gitu ya. Akan tetapi jadi pertanyaan publik ini masih banyak yang mempertanyakan bahwa ya bukan Jessica pelakunya, terus Mirna meninggalnya karena siapa? Karena apa? Nah ini yang jadi pertanyaan kan seperti itu gitu ya. Ngeri sekali ya teman-teman ini, jikalau terjadi ini nanti, jikalau terbongkar bakal seperti apa teman-teman ya. Pasti petinggi-petingginya yang merekayasa ya, oknum-oknum yang merekayasa ini pastinya juga akan tetap ditindak ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi video ini sampai di sini dulu, nanti saya akan sambung di video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai.